wa ala alihi wa ashabihi ahli ilm wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warhamna ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tadaita ala ulama'ik. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram wa bil khusus akhirul kiram Al-Ustaz Nurul Hakim selaku pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bulog yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga ketua Semawati, sukawaras, tokoh negara juga yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas hidayahnya pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat kumpul bersama, bertatap muka, bersilaturahmi di ruangan Mushola Nur Huda Dusun Sukajadi, Umbul Sukajadi, Dusun Sukawaras, Konsul Negara, Kecamatan Bulog. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat langkah dan hadirnya kita semua pada saat ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan menjadi wasilah untuk selalu dapat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta sesuai dengan kita hadirnya pada saat ini tidak ada lain kecuali silaturahmi dan talabul ilmi. Mudah-mudahan sedikit banyaknya pada malam ini kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat di dunia dan akhirat. Sekaligus kita berharap kepada Allah dengan barokah silaturahmi dan talabul ilmu ini kelak di kemudian hari ketika kita mendapat panggilan Allah alias datanya ajal, mudah-mudahan Allah jadikan wafat kita semua husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah melimpah ruah kepakuan baginda Rasul, baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil, dan umumnya kepada seluruh pengikut agama Islam di muka bumi ini, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan tergolong di dalamnya, yakni tergolong dalam umat Rasul yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya, tetap setia kepadanya, hingga harapan kita semua tidak ada kecuali dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaat uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin menaiki. Bapak hadirin dan sahabat NP Ansor yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan apa yang harus disampaikan pada saat ini, saya merasa bangga dan bahagia dengan adanya kemajuan GP Ansor ini. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas ini saja, baik itu programnya, gerakannya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikannya itu kelancaran, terutama berikan hidayah, taufik dan hidayah, sehingga bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan programnya, walaupun sifatnya ini bukan pegawai negeri ya bukan pegawai negeri, tapi mudah-mudahan tetap berjalan apa yang harus kita lakukan selama ini. Karena GP Ansor ini kalau menurut saya ini pasukan NU ya, yang bergerak melindungi, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan ketertiban negara. Kalau dulu itu kan
GP Ansor juga diserahi senjata zaman Mbah Hashim Asy'ari, zaman Kiai Butet Cirebon itu ya. Nah, itu kan langsung kiainya melatih para santrinya angkat senjata melawan penjajah. Jadi kalau sekarang ini kita bergerak walaupun Israel melindungi masyarakat, melindungi NKRI, ya tetap harus harus ada yang kita lakukan. Seperti Ansor ini ya melindungi, menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah seutuhnya dari paham radikal yang selama ini memang itu banyak diobok-obok oleh paham yang lain. Ya kemarin aja kan muncul tuh Khilafatul Muslimin. Ya mereka itu kan akan menghilangkan Pancasila. Aneh, Pancasila itu terbentuknya perjuangan para alim ulama dulu, terutama ulama NU. Kayak Papua itu juga dulu ketika proses kemerdekaan itu kan mereka itu enggan untuk bersatu dengan kita kalau memang bunyi dari Pancasila itu bukan Tuhan Yang Maha Esa, maka diubahlah Tuhan Yang Maha Esa. Ada siapa itu peranan utama dia menghubungi dulu? Itu dari NU dulu. Dari NU dulu itu yang bersatukan. Ayo kita bersatu. Ya. Nanti pokoknya kita akan laksanakan tugas ini bagaimana cara supaya Indonesia bersatu dan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti akan kita bersama-sama kan gitu. Enggak satu orang saja, terutama para ulama. Jadi kalau ada misalnya segelintir kecil yang akan menghilangkan Pancasila, enak aja ya. Ulama dulu juga berjuang mati-matian, kok sekarang ada yang kayak gitu. Makanya, nah inilah GP Ansor ini memang ke arah itu juga, artinya melindungi, menjaga masyarakat dari paham radikal, kan gitu. Ya saya juga pernah dulu 2 tahun itu jadi GP Ansor Kabupaten Lebak dulu. Ya alhamdulillah dengan hikmahnya kita masuk GP Ansor ya tahu ke mana ke Gedung Sate ya Bandung ya tahu ke Pepandayan Bandung ke gedung MU di Bandung ya namanya kalau di pondok itu kan apalagi zaman dulu kan masih tradisional belai rombeng namanya kan gitu itu ngumpet aja di pondok itu. Ya, jadi dengan adanya kita itu ikut GP Ansor 5 orang dari pondok pesantren Jamiatul Rahman pada waktu itu alhamdulillah kan itu kemana-mana. Tapi kalau dulu itu luar biasa ketatnya. Bagi yang daftar GP Ansor langsung harus terdaftar. Itu melalui BP 7 Badan Penyelenggara dan penatarannya pedoman penghayatan bulan Pancasila. Jadi kita akan mendapatkan sertifikat BP 4 nanti pedoman penghayatan penghayatan Pancasila. Gitu. Ya, harus itu dulu ditata itu, ya ditata dulu. Tapi seperti Ansor 2 tahun begitu pulang ke Lampung kawin mak laporan di Jawa aduh mangkak sampai sini. Ya, tapi alhamdulillah kita kan sedikit banyak kita tahu lah kan gitu punya pengalaman di situ walaupun nggak sepenuhnya. Alhamdulillah saya berbangga Kecamatan Bulu ini semakin maju dalam GP Ansornya. Mudah-mudahan kedepannya ini lebih maju lagi, amin. Nah, jadi sebetulnya saya juga iri juga ini. Irinya kenapa? GP Ansor pemuda ini GP Ansor ini gerakan pemuda ini sudah sanggup rutinan 2 bulan sekali melaksanakan pengajian. Sementara wong tua-tua anak iki yo, wala iki senang kemis mandek malah sampai seiki ya, enggak ada pengajian. Walah. Nah itu yang dipikirkan kalau yang saya pikirkan itu saya ini betul, tapi insya Allah saya juga sering konsultasi dengan ketua GP Ansor Pokok Negara. Yuk kapan waktu kita adakan pengajian, terutama pengajian Wismawati kita bergabung dan bapak-bapak. Insya Allah banyak faedahnya. Wong ngaji juga wajib kok, bukan sunnah, wajib. Kalau ada seseorang yang salah dalam ibadah lalu tidak tahu ini, tidak akan diterima itu ibadahnya dan dosa. Jangan apa yang kita harapkan nanti di akhirat. Bukan orang yang banyak duitnya, bukan orang yang banyak hartanya, yang ibadahnya diterima
walaupun banyak ibadahnya kalau nggak terima ya nggak jadi ini, nggak jadi andalan. Yang diterima itu yang mana? Ibadah yang sesuai dengan aturan. Ada aturannya, syaratnya, hukumnya, prakteknya, nggak sembarangan. Kalau mau masuk ke pabrik aja harus ada aturan, ada syarat, apalagi kita ibadah begitu. Coba-coba aja kita masuk pabrik, sepotong aja tuh, nggak ada syarat, nggak diterima, apalagi ibadah kepada Allah. Sedangkan kita di dunia ini kan diperintahkan Allah bukan untuk bersenang-senang aja, tapi jelas kita harus ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan mati. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada GP Ansor yang telah bisa melaksanakan pengajian rutinan 12 kali. Yang mudah-mudahan hanya tidak ini saja untuk di Sukawaras atau di Konsul Negara, tapi mudah-mudahan kapan waktu lagi kita digilir lagi di Negara. Amin. Jadi mudah-mudahan juga ini orang-orang tua kita yang ada di Sukawaras ini juga tergugah pemikirannya sehingga ingin juga seperti kita pemuda ini. Amin. Pengajian kan kita sudah maklum ya, bahwa pertama hukumnya wajib ain. Kenapa kok kita harus ngaji? Karena kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi jin dan manusia itu statusnya di muka bumi ini sama untuk mengemban tugas ibadah kepada Allah. Hanya saja kalau jin itu makhluk gaib, kalau manusia makhluk halus, makhluk zahir, gitu. Tapi tetap nabinya Nabi Muhammad. Jin juga sama, itu umat Nabi Muhammad. Biasa. Apa agamanya agama Islam? Ya yang ada yang Islam, ada yang non Islam juga, jin juga. Ada yang patuh kepada Allah, ada yang enggak. Ada yang buat dunia buat, ada yang kaya manusia juga kayak seperti itu. Itu. Jadi hanya saja beda alam. Kalau jin itu makhluk gaib, kalau manusia makhluk zahir. Tapi untuk mengemban tugas hidup di dunia sama dengan manusia. Tapi kalau bentuknya jenisnya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum pernah tahu. Katanya kayak batang kaung, batang aren. Nah itu kan penjelmaan dia. Karena makhluk jin itu kan Allah berikan kesaksian. Kadang menjelma sebagai jadi ular, jelma itu jadi jadi kayu, kan itu macam-macam. Jelma jadi tikar, padahal itu jin juga. Jadi yang jelas, jin dan manusia di muka bumi ini Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itulah yang kita harapkan nanti di akhirat. Dan ibadah yang mana yang diharapkan kita? Ibadah yang sesuai dengan aturannya, artinya yang sesuai dengan ilmunya. Makanya ayo kita telah berilmu. Subhanallah, tabarakallah, Rasul telah berpesan kepada Nabi sahabatnya Abu Dzar. Kata Rasul, wahai Abu Dzar, Abu Dzar itu sahabat yang tua itu pada waktu itu, di mana pada saat Siti Khadijah meninggal dunia, ya Abu Dzar itu pertama sahabat tertua di kalangan sahabat pada waktu itu, ya. Setelah Sayyidina Utsman, kemudian yang kedua Abu Dzar itu paling setia kepada Rasul. Kemana-mana Rasul berangkat pasti Abu Dzar itu ikut. Sampai Siti Khadijah meninggal dunia, dia itu jangan diganti oleh orang lain. Saya siap untuk membawa jenazah dari rumah ke pemakaman. Jadi yang membawa itu waktu itu Abu Dzar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali. Hasan dan Husain di depan, Sayyidina Ali Abu di belakang. Itu membawa jenazah. Padahal tokoh waktu itu, ya tokohnya Abu Dzar. Makanya jadi contoh bagi kita. Artinya kita ini jangan mentang-mentang tokoh, harus memberi contoh keinginan kita, kerajinan kita, memberi contoh terhadap anak-anak muda. Misalnya ada seorang tua tuh, dia orang dituakan oleh masyarakat.
Jangan merasa itu ada tenang aja, kan tetap harus suka gimana lah. Oh, pemuda itu misalnya ada yang tidak diketahui dalam kerjanya, maka dia punya contoh. Dia dulu yang kerja, setelah pemuda melihat dia kerja, nah baru insya Allah dia juga ikuti orang tua tersebut. Abu Zar itu sebetulnya bercontoh kepada generasi terus, jangan itu diangkat ke makam sana Abu Zar. Jadi pernah dinasihati oleh Rasulullah, wahai Abu Zar, seandainya kamu pagi-pagi thalabul ilmi 1 jam saja, jangan banyak-banyak, 1 jam pagi-pagi. Karena rata-rata makanya contohnya pagi-pagi, karena pagi-pagi itu Bu, Ipa, adik-adik, siapapun banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Coba pikir. Rata-rata yang sekolah kan mungkin mau sekolah, yang kerja mau kerja. Jarang berpikir pagi-pagi mau thalabul ilmi, kecuali ibu-ibu yang rutin, bapak-bapak yang rutin. Coba pikir. Tapi Rasulullah bahkan itu, makanya kenapa pagi-pagi? Karena pagi-pagi itu waktu yang sempat bagi semua orang untuk melakukan aktivitas masing-masing. Kan itu. Jadi seandainya wahai Abu Zar, seandainya kamu hadir di Masjid Taklim 1 jam saja, tidak nulis, tidak baca, hanya mendengar, tetap Allah berikan pahala bagimu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Pernahkah kita melaksanakan sholat 1000 rakaat boro-boro 23 rakaat? Taraweh 23 rakaat 20. Taraweh 3 rakaat. Pokoknya kalian pohan cek Sunda mah. Ya seminggu masih kuat, 9 hari 10 hari. Akhirnya waduh capek sholat taraweh kayak gitu supaya dan capek terus buat. Ini kita hadir di Masjid Taklim 1 jam, Allah sudah memberikan pahala sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian yang kedua, Rasul juga memberikan keterangan, barang siapa yang niat thalabul ilmi pada pagi-pagi hari, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Hadisnya man salakah, ya, thalabul ilmi salakah, gopro dulu bahu, ya, kau ayat tua. Gitu. Barang siapa yang berniat untuk mencari ilmu pagi-pagi itu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi dosa kecil, mohon maaf ya, dosa kecil. Ya lumayan lah dosa kecil juga. Karena kecil juga kan tumpukan dosa besar juga. Kan itu. Allah mengampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Nah itu. Sebelum melangkahkan kaki Allah mengampuni dosa alhamdulillah. Kemudian barang siapa yang berangkat ke pengajian, maka Allah akan mencatat tuh 1 langkah Allah berikan pahala yaitu 10. Ya. 10. Ya kalau keterangan dalam Al-Qur'an sih manja'a bil hasanati falahu asyru amsa liha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, itu 1 kebaikan Allah berikan 10 pahala. Jadi 1 langkah Allah berikan 10. Kalau ada 1000 langkah berapa timbangan? Kemudian selanjutnya, orang yang berangkat menuju ilmu hakikatnya bukan berjalan di atas tanah. Ya memang menurut logika ya atau mata dunia, memang betul kita berjalan tetap, tapi hakikatnya sama dengan berangkat di atas sayap malaikat Jibril. Kenapa? Artinya kalau orang itu sudah berangkat di atas sayap malaikat Jibril, karena malaikat Jibril kan membeberkan sayapnya bagi orang yang telah berilmi. Allah Jibril beberkan sayap foto bagi orang yang telah berilmi. Artinya kita berangkat di pengajian itu hakikatnya berjalan di atas sayap malaikat Jibril, berjalan di atas rahmat Allah. Seandainya orang tersebut meninggal dunia dalam perjalanan menuju thalabul ilmi, maka Allah akan jadikan matinya menjadi syahid. Mungkin adik-adik semua bapak-bapak juga pernah mendengar dan keterangan itu. Jadi orang yang berangkat menuju ilmu lalu meninggal dunia, Allah jadikan tidak ragu-ragu lagi. Allah jadikan yaitu matinya menjadi syahid. Misalnya adik-adik berangkat ke masjid 2 bulan perjalanan
meleset, dia debuk karena pegang mati, maka Allah jadikan mati yang besar sahih. Tapi mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan selamat, jangan gitu. Artinya kita minta mati sahih, tapi diukurkan dengan cara seperti itu, membawa keinginan kita, gitu ya. Itu, jadi hakikatnya berjalan di atas saya mereka sendiri. Makanya alhamdulillah, apalagi kita ini para pemuda ya, luar biasa. Bagi pemuda-pemuda yang masih umurnya muda, maksudnya rajin ibadah kepada Allah itu paling dialam oleh Allah, oleh Rasul. Keterangannya tapi saya lupa ya. Ma min syabin ahabu ilallah min syabin ta'ibin. Tidak ada seorang pemuda yang paling dicintai oleh Allah kecuali orang yang umurnya muda tapi sudah tobat kepada Allah, sudah rajin ibadah kepada Allah. Makanya dalam mustaq isi surga itu kan salah satunya orang yang umurnya masih muda tapi sudah rajin ibadah kepada Allah. Itu salah satu pengisi surga itu nanti. Makanya alhamdulillah kalau kita pengen menjadi orang yang selamat dunia akhirat, pengen menjadi ahli surga, masih muda inilah pergunakan umur kita untuk rajin ibadah kepada Allah. Itu tadi ma min syabin ahabu illallah illa min syabin ta'ibin. Tidak ada yang paling dicintai, tidak ada dari kalangan pemuda yang paling dicintai Allah kecuali orang yang umurnya masih muda tapi sudah tobat kepada Allah, sudah rajin ibadah kepada Allah. Dan pemuda yang rajin ibadah salah satu pengisi surga, penghuni surga nanti akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan apalagi ibadah, rajin tobat. Nah, apalagi kalau kita ini kan YP Ansor atau Rismawati. Jadi remaja Islam masjid seharusnya itu jadi cermin bagi remaja yang lain. Ima Rismawan, Rismalaki, tapi contoh goreng sama boleh tuntan anu gitu mana. Ikuti anu bagus, cobain contoh anu bagus. Ulah seminggu sekali masjidnya harus mama. Rajin ngeputin aturan gitu. Ini remaja Islam masjid kami seminggu sekali. Itu lucu sama. Leo, ayo deh. Sholatnya sholat dilanggar, maksudnya terlaksana kemudian. Itu malah lebih lucu tuh ya. Tolong ya, Rismawati sih. Dalam keutamaan ibadah kepada Allah itu kan secara berjamaah bagi perempuan itu kan sudah di rumah, utama di rumah. Berjamaah dengan keluarganya kan gitu. Membentuk imam ya, dan yang lain makmum itu di rumah ya, laksanakan. Tapi kalau laki itu diutamakan sholat di masjid. Bukan gak sah sholat di mana-mana, yang penting menurut saya cukup syaratnya, tapi utama sholat di masjid. Kenapa? Masjid itu akan jadi kapal kita nanti di akhirat. Di saat kita berangkat dari yaumul ba'ats, hari pembangkitan menuju alam mahsyar, kita akan punya kendaraan. Ada yang ngangkut, ada yang bawa, ada kiriman kendaraan dari arah sana buat kita. Ya, gitu. Jadi kalau kita nggak rajin ke masjid, ya, ke masjidnya misalnya seminggu sekali, itu juga nggak tahu diterima nggak itu kehadiran kita. Ya. Yang jelas setiap waktu ayo kita ke masjid kan gitu. Misalnya nggak sempat setiap waktu. Boro-boro Ustaz asal di kebon, doa di kebon, asal di kebon. Ya maghrib bisa subuh kan gitu. Risma tapi nggak jawab masjid misal. Lain nuduh lain. Alhamdulillah. Bukti apa masjid itu ramai baik kan berkata kan ramai baik. Terus caan bersih baik kan berkata nanti berkah risma kita kan. Andai dunia gitu. Masjid pan bersih terus kena air risma, terus masjid itu pan maghrib pan air isian baik dari risma dan otak
baik rismah komok GP Ansor mah ulah sekali-kali mere contoh anu sahada urang pun bisa ngajaga diri pun bisa memagang terhadap ahli-ahli urang terutama keluarga lah tidak naon tidak hal-hal anu kaya anu dilarang agama dilarang pemerintah terutama kan tidak judi tidak mabok-mabokan tidak hal-hal anu sifat permusuhan kita GP Ansor itu bisa benar-benar eta habis kalau hal tadinya eta rismanya sarua nih ulah risma ngajak-ngajak kuku misalnya kalau baturana nah anu hasil mata permusuhan ulah kembali kepada tadi yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah anak muda yang sudah tobat kepada Allah itu yang paling dicintai oleh Allah dan itu akan digariskan nanti jadi penduduk surga tuh penduduk surga yang 6 dia itu kan salah satunya anak muda yang sudah rajin takwa kepada Allah dan takwa kepada Allah. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah melalui Allah. Gitu. Kenapa? Anak muda itu kan jalannya masih menggolak, masih harap apa cita-citanya masih jauh, masih panjang. Rata-rata jarang pemuda itu yang kayak orang tua. Ya kalau orang tua memang wajar, udah tua. Ya, apalagi kalau sudah komput ya, yang batu sambil tentukan gitu. Artinya sudah tua benar. Jadi wajar itu. Apalagi yang dipikirkan tujuannya ibadah kepada Allah. Tapi yang muda ini kan masih cita-citanya panjang, pengharapannya masih jauh. Jarang sekali dia menempatkan diri dalam posisi yang rajin ibadah kepada Allah. Tapi kalau ada muda yang semacam itu, insya Allah dia termasuk ahli surga. Itu ahli surga. Tapi sebaliknya, ma min syai'in aqadu ila Allah ta'ala min illa syai'in muqimin ila ma'asyi. Tidak ada seorang yang paling dibuka, yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini kecuali orang yang sudah tua umurnya masih melazimkan maksiat kepada Allah. Sudah tua, sudah tinggal nunggu waktu lagi. Harus jadi itu rajin ibadah kepada Allah. Udahlah jangan mikir-mikir kerja, jangan mikir apa-apa. Rajin ibadah kepada Allah. Tinggal nunggu waktu, tapi masih lazim maksiat kepada Allah. Orang nanggap prihadi apa namanya di pos ronda dia ikuti. Orang ngecak-ngecak nomor dia juga ada di situ. Lalu seminggu sekali ayo kasar belak sekali di apa ya mak ayo belak nanya pak dia mendek mancing tuh ayo ilu mancing misal mancingnya itu nggak ingat sholat nggak ingat apa-apa kan itu. Nah itu orang tua semacam itu yang paling dibuka oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang paling benci di usaha ilmu kaum ini kecuali orang yang sudah umurnya tua tapi masih melazimkan, masih merutinkan, masih mau maksiat kepada Allah. Nah itu makanya mudah-mudahan kita ini jadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah, jadi manusia yang solehin dan bisa menjauhi larang-larang Allah. Memang untuk melaksanakan perintah Allah itu, Pak, Bu, adik-adik sesuatu itu nggak segampang membelikan telapak tangannya. Harus memaksakan diri, karena nggak ada doanya, karena ada penceramah itu. Coba tolong Pak Ustaz, kami minta doa supaya rajin ibadah kepada Allah. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Ayo ikuti Pak. Ini dipaksakan betul Pak. Kalau nggak dipaksakan nggak jadi itu. Ibadah kepada Allah. Nah, jadi insya Allah kalau kita memaksakan diri, memang awalnya apa namanya? Semua manusia, jangankan kita yang orang-orang biasa, lagi alim ulama pun luar biasa ibadah kepada itu malas. Wajib sholat, puasa, zikir dan sebagainya ibadah kepada Allah itu seperti halnya kita melihat sirup rujak di tengah hari nggak ada. Semua malas sifatnya kiai. Kita sholat malas sangat luar biasa.
Tapi gimana? Kita harus memaksakan. Karena itu merupakan satu kebutuhan kita, kebutuhan rohani. Contoh badan saja, Pak, kalau udah dikasih makan, subhanallah terus. Rohani pun demikian akan lemes rohani kita kalau memang tidak ada masuk makanan dari ibadah tersebut. Rohani itu makannya kan ibadah kepada Allah. Ya, makanya ya kita paksakan diri untuk hidup manusia yang rajin ibadah kepada Allah, gitu ya. Nah kemudian pada hari ini tadi sudah sampaikan ya, ini hari Asyura. Asyura itu dari alam menurut ilmu nahwu ya, dari alam kepada suatu bulan diambil dari kalimat asyaratul 10. Karena di tanggal 10 itu banyak Allah adakan, jadikan kejadian-kejadian di tanggal 10 tersebut. Sejak Allah menciptakan bumi sampai kiamat, maka kalimat asyarat itu menjadi nama bagi bulan Asyura. Makanya nanti yang gawe jenai kan bulan Muharram, bulan Syura. Sehingga Muharram bulan Syura karena diambil dari kalimat asyarat itu, Asyura. Apa banyak hikmahnya? Banyak hikmahnya, luar biasa. Setiap ada perintah dari Allah, perintah dari Rasul, pasti banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Setiap yang dilarang kita kerjakan pasti banyak azabnya, ada azabnya. Jadi di bulan Asyura inilah, di hari tadi, Pak, ya, tanggal 10 tadi, Allah menurunkan rahmat pada waktu itu. Aturan juga ya, bukan berarti ini nggak boleh, cuma utamanya seperti hari tadi itu, satu ayat itu aku. Kan hadis Rasul mengatakan, barang siapa mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 bulan Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya seukur rambut yang diusap. Tapi maksudnya kan bukan hanya sekedar usap kepala. Coba kita lihat sini diusap, nah ini abai usap nah maksudnya kan itu sih ya. Maksudnya memberikan santunan. Barang siapa memberikan santunan kepada ayat yang jatuh dan diusap rambutnya, maka Allah akan mengangkat derajat dan memberikan ampunan seukuran banyaknya rambut. Berapa ribu tuh rambut itu? Berapa sekian ribu dari kita akan diangkat oleh Allah. Derajat akhirat maksudnya, bukan derajat dunia. Pada derajat dunia sih ujung aja kalau memang kita RT aja kan gitu, nggak bakal naik. Derajat akhirat maksudnya, derajat akhirat gitu. Karena dia itu nggak di apa namanya dinilai dari derajat dunia gitu. Walaupun seorang jadi bupati belum tentu sama dengan tukang beca. Siapa tahu masih hebat tukang beca kan gitu. Kalau di hadapan Allah, karena Allah itu kan nggak melihat statusnya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya. Apa yang dilihat takwanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bersih Allah, orang yang bertakwa. Walaupun dia seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, kalau nggak takwa, dibanding dengan tukang beca, dibanding dengan tukang jual kelontongan di pasar, kalau yang menjadi takwa masih hebat itu di hadapan Allah. Ya, kalau di hadapan manusia sih mana yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, duitnya banyak, itu yang paling hebat di hadapan manusia, menurut manusia. Tapi yang menyikapi itu tentang agama. Contoh, ada orang meninggal dunia, orangnya susah, kira-kira ramai nggak? Rata-rata sepi. Walaupun dia tukang ibadah, kalau memang dia susah, rata-rata sepi. Tapi kalau orang meninggal dunia, orangnya kaya, tambah pejabat lagi, pasti ramai. Pasti ramai. Sedangkan derajat akhirat itu tidak dilihat dari kerayaannya waktu dia bertakziah, tapi dari ibadahnya kepada Allah. Walaupun dia orang susah,
dan dia sepi, yang bertakziah di saat dia meninggal dunia, kalau memang itu ibadah, insya Allah nanti di akhirat akan bahagia. Dibanding dengan orang yang kaya, yang berpangkat tinggi, ramai pada saat takziah, tapi tidak ibadah, di hadapan Allah tetap nggak ada apa-apanya. Itu makanya Allah itu tidak melihat statusnya, itu yang dilihat takwanya kepada Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, orang yang takwa kepada Allah. Makanya takwa kepada Allah itu, insya Allah itu jadi jaminan betul itu. Tapi yang yakin, ini Ustaz, nanti rajin ibadah susah-susah. Udah khawatir. Mayyatakillah min anul makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya dari kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki baginya yang tidak disangka-sangka. Insya Allah yang penting yakin takwanya kepada Allah. Ya, tapi memang manusia itu kan ada sababnya. Artinya usaha ada sababnya. Artinya harus ikhtiar, harus kasar. Kalau memang tukang tukang kebun, ya lakukan ke kebun, tapi ke kebunnya takwa. Kalau bersama biarnya kasarnya misalnya kantor, lakukan ke kantor tapi takwa juga. Nelayan, lakukan nelayan, takwa juga. Itu maksudnya. Adapun kasar manusia, itu tergantung, silakan yang apa saya yang halal, tapi takwanya itu yang jangan dapat tinggal. Insya Allah akan menghasilkan dari mana saja. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Itu jangan takut. Ada orang mengatakan begini lagi, dia itu di tukang sholat susah banget. Itu di blok sholat. Puasa terus pernah puasa, tapi kaya. Itu jangan dilihat dari dohirnya saja, tapi batinnya. Orang yang tidak patuh kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan di dunia, itu istidraj. Tapi tidak sungkun, paksaan, tapi Allah memberikan secara benci. Biar nanti akhirat paling terbanyak di sana. Itu kayak anak-anak minta duit sama kita. Dia minta duit baik, minta duit baik. Jadi kita dengan tak akan dia terberita. Dia. Jadi Allah berikan duit kepada anak, orang tua berikan duit kepada anak itu sambil marah. Nah, orang yang tidak patuh kepada Allah, Allah berikan kebahagiaan di dunia itu. Itu istilah namanya. Itu bukan anugerah, itu dari namanya. Awas kalau tidak akhirat akan dikritik oleh Allah, lebih hebat hisabnya. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini ada 4 golongan. Ingat tadi kita lagi ya. 10 menit lagi. Ada yang rugi-rugi, ada yang untung rugi, ada yang rugi untung, ada yang rugi-rugi. Yang rugi-rugi itu kayak apa? Yang untung rugi. Orang yang untung di dunianya segala ada, ya cukup, kebun lega, duit loba, kendaraan mewah, tapi beribadah ke Allah. Hanya untung di dunia, tapi akhirat rugi. Itu juga rugi. Ayah untung di dunia segala ayah, rumah mewah, harta banyak, duit banyak, kendaraan hebat, kemana-mana nggak ada sangkutan. Ibadah kepada Allah rajin, bahkan harta benda yang dia miliki anugerah dari Allah selalu tersupport dalam ibadah kepada Allah. Nah, orang yang kayak gitu itu dunianya untung, akhiratnya untung. Hayang dong hayang kurang doang tapi kita. Ada yang rugi untung. Apa yang rugi untung? Di dunia ini itu nggak punya apa-apa, susah luar biasa. Seperti bahasa nama, suka bubur sore nganggur, puting-puting kubur, ya, kemana ini ada hal ya. Nah, artinya orang
orang susah, tak kira ibadah kepada Allah di dunia dia memang rugi, tidak punya apa-apa, susah, tapi insya Allah yang penting inilah di akhirat akan bahagia. Di dunia dia akan rugi, dia akan untung. Dunia dia mesakat, melarat, akhirat insya Allah akan selamat dan bahagia. Ada yang rugi-rugi, itu yang paling parah. Dunia nang susah, gawena upahan baik, nan imah butut, maaf tapi ya, tadi baru itu contoh ya, imahna butut, gitu ya, jelmana kuyul, nanang terboga, ibadah kita boga ke Allah, sesudah harus tunjuk, dasar susah ibadah kita, dunia rugi, akhirat rugi, nah yang mana kira-kira Pak? Udah terakhir kayak parah, dia mah susah, ya Allah, terbuka ibadah kita boga deh ke Allah, Allah Rabbil Alamin. Jadi dunia rugi, akhirat rugi. Nah itu janganlah yang nomor apa namanya, nomor 1, 2, 3 kan mending untung dan rugi untung. Nah itu dunia yang dua itu. Tapi yang tadi itu yang pertama itu dunia hebat tapi akhirat yang larat. Ya jadi itu untung rugi. Nah yang terakhir yang paling parah, jangan seperti itulah. Jangan seperti itu, nauzubillah. Makanya kita usahakan walaupun kita orang susah, tapi tetap jadikan diri kita sebagai orang yang selamat akhirat nanti. Amin. Sebetulnya masih banyak yang akan sampaikan, tapi berhubung waktu kita mengizinkan dan malam juga ini. Ya sih yang kami di sini sih, tapi yang jauh yang awal juga. Jadi sudah jam 10 jam 10. Jadi masih banyak sih yang saya sampaikan, tapi berhubung waktu kita mengizinkan, mudah-mudahan walaupun ala kadar sedikit ada hikmahnya bagi kita semua. Yang jelas, yuk setiap tahun Asyura ini kita peringati. Asyura ini kita ramaikan. Kenapa? Karena Asyura inilah tahun baru Islam, tahun baru hijrah ya. Jadi jangan kayak dulu itu kan nggak di mana-mana, nggak di jauh, nggak di Lampung. Kadang-kadang nenek-nenek, kakek-kakek, pemuda-pemuda di bawah pikir, ayo pergi kemana ke tempat wisata. Hanya menyaksikan jam 12 malam, subhanallah, sudah habis duit, ngantuk, banyak nyamuk, lelah tidur. Nggak ada untuk apa-apa itu. Maghrib asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal, subuh apa lagi? Jadi jangan untungnya. Kita punya tahun baru kita tahun hijrah. Nah itulah yang harus kita peringati dengan cara ibadah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin dan saleh. Amin. Terima kasih perhatiannya. Kurang bisa maaf. Allah muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zakaria Ansori yang telah